إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan tidak terasa bahwa 1 tahun berjalan, kita sekarang berada lagi di penghujung pekan pengajian terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, di mana di antara banyak majelis, bahwa kemudian majelis-majelis kita di masjid ini, di Masjid An-Nur, mudah-mudahan kemudian menjadi pemberat amal kebaikan kita di akhirat, minimal menjadi penggugur dosa atau kafarah terhadap majelis-majelis yang kita lakukan tanpa faedah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini memang sangat pantas sebelum memasuki bulan Ramadan, lalu kemudian kita membahas hal-hal yang berkaitan dengannya. Bulan Ramadan adalah, lalu kemudian kita membahas hal-hal yang berkaitan dengannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Keistimewaan ini tentu akan menjadi lebih istimewa lagi bagi orang-orang yang kemudian memang di dalam hatinya itu Ramadan ini memiliki tempat, bukan sisa-sisa tempat, memang tempat yang telah dipersiapkan. Dia tidak berdesak-desakan dengan dunia yang ada di dalam hati. Dia juga tidak berdesak-desakan dengan kelalaian, dosa dan maksiat yang mungkin masih menumpuk di dalam hati, atau kepentingan-kepentingan yang lain dari kepentingan-kepentingan dunia yang mungkin Ramadan ini bagi sebagian orang tidak ada tempatnya di dalam hatinya. Sekian kali diingatkan tentang masuknya bulan Ramadan, sekian juga Ramadan itu tertolak dalam hatinya. Tidak ada tempatnya. Dan yang bisa membuat tempat dan mempersiapkan tempatnya itu adalah keimanan. Makanya kita perhatikan ibadah-ibadah secara umum, bahkan meninggalkan maksiat, itu yang paling berperan adalah keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasrikus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mencuri
orang yang mencuri ketika dia mencuri dan dia dalam keadaan beriman. Begitu pula tidak berzina orang yang berzina ketika dia ingin berzina dia dalam keadaan beriman. Di dalam Al-Quran kita sering jumpai panggilan-panggilan yang harusnya kita merasa ketika mendengarkannya. Di dalam ilmu usul tafsir atau ilmu tafsir, ayat-ayat yang berkaitan dengan Makkiyah biasa dipanggil dengan panggilan ya ayyuhan nas. Yang berkaitan dengan Madaniyah biasa dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas, sering kita dipanggil di dalam Al-Quran. Tapi bersamaan dengan itu masih banyak orang yang tidak merasa bahwa dirinya manusia. Misalnya saja ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Mendengarkan itu kita tidak merasa. Apakah kemudian an-nafsul hayawani itu begitu kuat di dalam diri kita, yang hanya sibuk mengumpulkan makan, lalu kemudian pakaian, fasilitas, lalu kemudian ya membuangnya, buang hajat, kebutuhan-kebutuhan dunia, sehingga tatkala Allah memanggil kita dengan ya ayyuhan nas, kita tidak merasa bahwa kita terpanggil. Padahal sangat jelas bahwa kita ini adalah manusia. Apalagi kalau ketika Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dan seperti itu Allah memanggil kita tatkala kaitannya dengan kewajiban Ramadan. Masalah besar kalau kemudian Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, lalu kemudian hati ini tidak terpanggil, tidak terkoneksi dengan panggilan tersebut, maka diigawe Nabi Allah Ta'ala. Belum kita merasa bahwa kita ini orang yang beriman. Ada apa? Dan cirinya sangat jelas. Tatkala kita tidak bergembira dengan masuknya bulan Ramadan. Qul bifadlillahi wa birahmati wa bidzalika falyafrahu. Katakan dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Kita sering menggambarkan bulan Ramadan ini dengan keutamaannya, dengan pahala yang melimpah ruah yang dilipat gandakan, ada Lailatul Qadarnya. Tapi itu hanyalah cerita saja. Yang sebenar-benarnya kondisi di dalam hati kita Ramadan masih belum memiliki tempat. Seperti kapal yang sudah mau berangkat, belum ada tempat duduknya. Kita sekarang sudah mau tinggal besok, tapi atau 1-2 hari. Tapi entah kenapa Ramadan itu belum memiliki tempat duduk di hati kita. Ada apa? Kenapa kita tidak bergembira? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwa khairum mimma yajma'un." Apa yang Allah berikan berupa karunia-Nya, dan bulan Ramadan ini adalah karunia yang begitu besar, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kita mengumpulkan dunia, kita mengumpulkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Keutamaan Allah masih lebih besar. Ramadan masih lebih besar dari segalanya, dari semua apa yang kita kumpulkan di dunia ini. Masalah terbesar kita ini adalah masalah keimanan. Sehingga panggilan-panggilan itu tidak berarti. Kembali kepada pelajaran iman, bahwa iman ini adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wal jinan
wa amalun bil jawarihi wal arkan. Iman ini diucapkan dengan lisan. Semua ibadah yang sifatnya adalah ucapan, doa yang kemudian tidak kita berdoa dengan doa-doa yang dianjurkan. Zikir, kita tidak berzikir dengan zikir-zikir yang dianjurkan. Kemudian akidah, keyakinan. Lalu kemudian kita tidak yakini dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian amalan perbuatan lalu kita tidak laksanakan atau kita laksanakan tidak sesuai dengan petunjuk, sehingga yang dimana itu adalah pengertian iman, kita kehilangan iman dari diri kita. Makanya ketika dipanggil wahai orang-orang yang beriman, sepertinya bukan kita yang dipanggil, sepertinya orang lain. Padahal kita lah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya menghadapi Ramadan ini adalah persiapan iman. Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Panggil seperti itu langsung kemudian kita dengan posisi siap, ada apa? Allah mewajibkan kepada kita berpuasa. Persiapan iman ini sangatlah penting. Menjalani ibadah Ramadan tanpa iman adalah menjalani sesuatu yang tidak memiliki rasa. Hanya sekedar formalitas kita melakukan ibadah? Hanya sekedar melaksanakan puasa berangkat dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari? Hanya sekedar melaksanakan puasa berangkat dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Hanya kemudian kita memasuki bulan Ramadan, lalu kemudian kita selesai dengan Idul Fitri. Hanya sekedar atau seperti formalitas seperti itu. Ataukah ada sesuatu yang Allah ingin berikan kepada kita, yang ingin kita dapatkan di dalam bulan Ramadan ini? Yang banyak sekali dalil yang menerangkan bahwa agar kita bertakwa, rugi dan celakalah orang yang mendapatkan Ramadan lalu kemudian Allah tidak mengampuni dosanya. Bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan, bahkan Rasulullah orang yang dermawan, bertambah kedermawanannya di dalam bulan Ramadan. Siapa yang melaksanakan puasa karena keimanan dan mengharapkan pahala, dosanya akan diampuni. Siapa yang kemudian melaksanakan salat di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, dosanya akan diampuni. Siapa yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar karena keimanan kemudian mengharapkan pahala, dosanya akan diampuni. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya ban, sekarang waktunya sini. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Orang yang pelaku maksiat berhenti dulu. Kita kedatangan bulan yang begitu mulia. Tapi ingat, kemuliaan tempat dan waktu menjadi tidak ada apa-apanya ketika kita tidak melakukan apa-apa. Kita berangkat ke Saudi, ke Mekah dan Madinah. Lalu kemudian kita hanya sibuk meninggalkan Madinah dengan Mekah, lalu kemudian pergi berjalan-jalan. Pahala apa yang kita dapat? Atau kemudian kita tidak beramal di dua tempat ini yang dimana Nabi mengatakan bahwa salat di masjidnya itu 1000 kali lipat daripada di tempat yang lain. Atau kemudian, ya kecuali Masjidil Haram yang lebih besar lagi 100.000. Tapi kita tidak melakukan itu. Tempat dengan keutamaannya tetap. Tapi kita tidak mendapatkan sedikit pun dari itu karena kita tidak melakukan apa-apa di tempat itu. Sama dengan Ramadan. Yang kita sebutkan tadi sifat-sifatnya Ramadan, lalu kemudian datang Ramadan, kita sambut tanpa tempat, kita jalani dengan tidur tanpa aktivitas. Bahkan kesempitan hidup, karena Ramadan ini sebenarnya selalu didorong untuk masuk di dalam hati, tapi karena asalnya tidak memiliki tempat di dalam hati, sehingga kita menganggap bahwa Ramadan ini
mengurangi rezeki saya misalnya sebagai penjual, menghalang-halangi kegiatan saya, pekerjaan saya sebagai orang yang bekerja di siang hari dan sebagainya. Padahal huwa khairum mimma yajma'un. Lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan selama ini. Ramadan dengan kemuliaannya akan menjadi cerita buah bibir kalau kemudian kita sendiri tidak beramal di dalam bulan Ramadan. Kemuliaan waktu dan tempat kita akan mendapatkannya tatkala kita melakukan amal yang berkaitan dengan tempat dan waktu tersebut. Persiapan iman sangat penting. Memang bahwa kemudian ya untuk bergembira itu ini soal rasa, tidak bisa dipaksa. Tapi kemudian kenapa rasa itu tidak ada? Mungkin karena temboknya begitu tinggi, tebal, dan tembok itu adalah tembok maksiat yang belum kita runtuhkan dengan istighfar. Belum kita ada upaya dan usaha untuk memahatnya dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berlapis-lapis tembok itu dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berlapis-lapis tembok itu. Bahkan kita tidak berubah. Ya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sampai sekarang kegembiraan memasuki bulan Ramadan itu belum nampak. Itu persiapan yang pertama memasuki Ramadan. Persiapan keimanan. Baca kembali tentang bab-bab keimanan. Manisnya iman. Kenapa saya tidak raih? Itu terkait dengan hati yang mungkin selama ini tidak mengetahui. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan pernah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Karena puasa ini bukan tentang siapa yang paling tahan, tapi bagaimana kita memahami. Ada orang safar, bahkan sahabat mengatakan, ya Rasulullah kalau safar. Tapi ya Rasulullah, saya bisa. Apakah saya tidak berdosa kalau saya puasa? Pertanyaan sahabat. Ya Rasulullah, ajidu kuwatan. Saya mendapati diriku ini kuat ketika safar bisa puasa. Apakah saya tidak berdosa? Bayangkan, sahabat menganggap dirinya berdosa ketika berpuasa di bulan Ramadan, ketika safar. Kata Nabi SAW, innama hiya rukhsatun. Itu hanya keringanan. Faman akhadaha fahasan. Siapa yang mengambilnya baik. Tapi siapa yang mau puasa, maka tidak ada dosa baginya. Tidak mengapa, silahkan. Jadi puasa itu bukan ngotot. Apalagi melihat kondisi orang yang sakit. Siapa yang mengambilnya baik. Tapi siapa yang mau puasa, maka tidak ada dosa baginya. Tidak mengapa, silahkan. Jadi puasa itu bukan ngotot. Apalagi melihat kondisi orang yang sakit, orang yang safar tadi, lalu kemudian kondisi-kondisi sebagian misalnya ibu yang sedang hamil dan sedang menyusui, orang yang sudah tua renta, butuh fikih, butuh ilmu untuk semua ini. Sehingga kemudian agama ini kita rasa tidak menjadi beban. Karena agama ini menjadi beban setidaknya pada dua orang. Pada orang yang mengikuti hawa nafsunya dan pada orang yang tidak mengetahuinya.
orang yang mengikuti hawa nafsunya jelas syariat ini walaupun dia tahu akan terbebani dengan syariat karena dia ikuti hawa nafsunya. Begitu pula orang yang jahil, orang yang tidak tahu akan terasa berat karena memang dia tidak tahu. Maka ilmu, kalau kita menginginkan kebaikan, harus belajar. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, pasti Allah akan memberikan kepadanya pemahaman agama. Baik. Ramadan sebelum memasukinya seperti besok. Kita sudah dilarang puasa besok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqaddamu Ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumain." Jangan mendahului bulan Ramadan dengan mempuasakan sehari atau 2 hari. Illa kana rajulun yasumu shaumahu falyasumhu. Kecuali orang yang terbiasa berpuasa, silahkan dia puasa. Misalnya, anggaplah besok ketika melihat hilal dan hilal belum nampak, maka kemudian digenapkan Sya'ban ini menjadi 30. Sehingga yang tadinya kita prediksi bahwa tanggal hari Senin ini kita sudah puasa, jadinya tidak. Karena sudah masuk hitungan 30 Sya'ban. Maka orang yang tidak terbiasa puasa, walaupun hari Senin, walaupun niatnya mau puasa sunnah, tidak boleh dia puasa. Bukan kebiasaannya. Tapi kalau orang yang memiliki kebiasaan puasa Senin Kamis, silahkan dia puasa. Falyasumhu. Jangan mendahului Ramadan puasa sehari atau 2 hari. Ada orang yang berpuasa karena ragu. Siapa tahu masuk Ramadan, baru kita tidak lihat, puasa saja. Semakin ragu, semakin jangan lakukan. Kata Nabi sallallahu, kata hadis Ammar bin Yasir, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa man samal yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang mempuasakan hari keraguan-raguan karena dia ragu, puasa saja daripada siapa tahu masuk Ramadan. Karena dia ragu, maka dia telah mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hati-hati, semakin dia hati-hati, semakin dia itu ragu-ragu, semakin itu dilarang. Seperti itu yang diingatkan. Jangan puasa pada hari keraguan-raguan. Karena puasa ini dibangun di atas kejelasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa yang menyaksikan, melihat, menyaksikan asy-syahra hilal Ramadan, hendaknya dia mempuasakan. Nah, ini tidak dia ragu. Kalau ragu jangan. Seperti itu kita ketika menghadapi masuk bulan Ramadan, seperti itu juga setiap hari kita menjalani hari-hari Ramadan. Misalnya, kita dalam kondisi ragu ini waktu sahur, kayaknya belum masuk, silahkan makan. Tahu-taunya lihat jam, ternyata tadi itu sudah masuk waktu subuh, nah saya masih makan. Puasanya sah. Kenapa? Dia makan, dia berada pada kondisi di mana dia meragukan masuknya waktu fajar, waktu subuh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmus siyama ilal lail." Makan minum sampai jelas. Dan saya makan minum belum jelas waktunya. Itu harus diingat bahwa puasa Ramadan pelaksanaannya dibangun di atas kejelasan. Jelas masuknya Ramadan, tidak melalui angka-angka perhitungan, bukan itu. Tapi melihat hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tara'an nas, orang melihat-lihat, menunggu-nunggu hilal Ramadan. Fa akhbartu Rasulullah anni ra'aituhu. Lalu kemudian saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya sesungguhnya saya telah melihat hilal Ramadan.
Fasama, maka Nabi berpuasa, wa amaran nasa bisiyamihi, dan memerintahkan orang berpuasa. Persaksian satu orang muslim mukmin terpercaya sudah cukup untuk kemudian menetapkan masuknya bulan Ramadan oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Karena Abdullah bin Umar mengabarkan kepada Nabi dan Nabi yang memutuskan. Ini sama kasusnya dengan salat. Satu orang azan, satu kampung yang dengar azan itu silakan salat. Dari sini juga bahwa al-khabrul ahad, ya, atau khabrul ahad itu riwayat yang disampaikan oleh satu orang selama tidak menyelisihi, maka terpercaya juga, maka itu diterima. Maka itu diterima. Kita selalu mendengarkan orang azan satu, oh, sudah masuk waktu. Kita percaya dan kita melaksanakan salat, terutama ibu-ibu misalnya di rumah, dia melaksanakan itu. Ada juga riwayat, walaupun riwayat ini dhaif, datang seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya lihat hilal. Kata Nabi, atashhadu an la ilaha illallah? Qala na'am. Kau bersaksi bahwa tiada Tuhan berhak disembah kecuali Allah? Dia mengatakan iya. Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Dia mengatakan iya. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa'adzin bin nasi ya Bilal. Beritahukan orang-orang yang Bilal, ya wahai Bilal, ayyasumu gadan, agar besok sudah puasa. Jadi itu hanya menguatkan saja bahwa muslim mukmin terpercaya. Nah, itu sudah cukup menjadi acuan pemerintah untuk menetapkan. Jadi simpelnya, berpuasa atau masuk ke bulan Ramadan, tunggu saja pemberitaan dari pemerintah, penyampaian. Kata Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihatnya. Kata Nabi SAW dalam riwayat lain, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Puasa itu pada hari kalian semua berpuasa, bukan cuma satu-satu orang atau sebagian orang. Maka kita berpuasa mengikuti arahan pemerintah. Dan alhamdulillah pemerintah kita perhatiannya sangat besar dalam hal ini. Sampai disidang-sidangkan, sampai dikumpulkan semua ormas. Untuk kemaslahatan siapa? Untuk kemaslahatan kita di Indonesia, umat Islam. Perbuatan satu dua orang jangan kemudian membuat kita membuat keputusan yang kemudian kita bakar-bakar, kita luapkan di media sosial, sehingga kemudian seolah-olah satu pembicara itu mewakili. Tidak seperti itu. Jangan kita kemudian semakin memperuncing kejengkelan atau kebencian. Seperti inilah kasus kita sekarang. Keadaan kondisi umat Islam sekarang ini, tugas kita berdakwah, perbaiki akhlak. Perbaiki akhlak. Kita lihat orang Syiah, da'inya itu satu dua orang yang masyhur di TV. Mereka dakwanya apa? Mazhabnya apa? Mazhab bagaimana? Mazhab mahabbah, cinta. Sampai kemudian mereka terselubung, dicintai, disukai oleh banyak orang. Lalu kemudian mereka nampakkan kesyiahannya dan orang diam-diam saja. Dan orang bisa memaklumi, dan orang bisa duduk bersamanya. Dan orang bisa satu majlis dengannya. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita. Kondisi umat sekarang ini, itu tugas kita untuk kemudian memperbaiki adab dan akhlak. Melihat umat Islam jangan lihat sebagai musuh yang kemudian harus kita kalau tidak tebang cabut, bukan. Tapi bagaimana kita ini ya, memandang mereka sebagai ikhwanuna fiddin, saudara-saudara kita di dalam beragama, yang tugas kita adalah menjadi contoh terbaik bagi mereka. Urusan kemudian mereka mau ikut atau tidak, itu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdakwah, apakah kita cari jumlah? Tidak. Kita menyampaikan karena Allah menyuruh kita menyampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati
wal mau'izatil hasanah. Sampaikan dengan ilmu, sampaikan dengan nasihat yang baik. Debat ini belakang. Ya, debat belakang. Itu pun debat wajadilhum billati hiya ahsan. Yang bisa berdebat itu adalah ahlinya dengan cara yang baik. Nah, pasti tidak akan baik kalau bukan ahlinya yang berdebat. Seperti itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita telah menyampaikan urusan jumlah, Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menggerakkan hati orang, yang memberikan taufik, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpuasa mengikuti arahan pemerintah, dan nikmat yang sangat besar kita masih diberikan nikmat negara dan keamanan ini. Silakan bandingkan secara bagaimana kondisi saudara kita yang ada di Palestina. Lihatlah bagaimana negara tatkala nikmat aman itu tercabut. Ya, kita selalu doakan agar Allah Subhanahu wa taala meringankan atau membebaskan negeri-negeri Islam. Tapi kita yang telah merasakan nikmat aman ini, kita syukuri. Alhamdulillah, jika perkembangan dakwah ini semakin besar dan semakin dikenal, disyukuri. Lalu kemudian apa yang membuat kita tergesa-gesa? Maka marilah kita memperbaiki lagi. Ya. Inni bu'istu liutammima makarimal akhlak. Mengamalkan hadis Rasulullah, bagaimana kita menyempurnakan ikut dalam program itu, menyempurnakan akhlak mulia. Kemudian di dalam Islam itu cuma ada dua metode penetapan Ramadan. Metode ru'yah dan metode mencukupkan. Ru'yah kalau tidak lihat berarti mencukupkan, dan riwayat-riwayat yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqduru lahu salasina fa'akmilu lahu salasina fa'akmilu salasina Sya'ban. Itu maksudnya semua, cukupkan, sempurnakan menjadi 30 bilangan Sya'ban. Dan itulah yang diterapkan dan ditetapkan oleh pemerintah kita. Alhamdulillah kan. Ternyata mazhab jumhur, mayoritas, bahkan sunnah Rasulullah SAW itulah yang diberlakukan. Lihat, kalau tidak lihat, genapkan bulan. Hitungan bulan. Baik. Setelah itu, bulan telah tertetapkan, sudah disaksikan, maka saat inilah kita berniat. Niat ini ada dua bentuk. Niat mempuasakan 1 bulan dengan niat mempuasakan setiap malam. Masing-masing di antara dalil yang mempuasakan 1 bulan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang sudah melihat hilal Ramadan, maka hendaknya dia mempuasakan. Maksudnya dia berniat mempuasakan Ramadan. Itu niat 1 bulan. Ya. Begitu seperti itu zahirnya ayat tersebut. Siapa yang menyaksikan hilal Ramadan, hendaknya dia mempuasakannya. Mempuasakan apa? Mempuasakan 1 bulan. Satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, satu rangkaian yang tidak bisa dipenggal-penggal. Mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita harus mempuasakannya. Maka dari sini mazhab Imam Malik atau Malikiyah masyhur dengan meniatkan puasa 1 bulan penuh dengan dalil tersebut. Dan ini kuat. Pendapat ini kuat. Tapi kita gabungkan dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan wajib berniat setiap malam. Berdasarkan hadisnya Hafsah radhiyallahu anha, bahwa man lam yujmi'is siyama minal laili fala siyama lahu, tidak, barang siapa yang tidak berniat di malam hari maka tidak sah puasanya atau tidak ada puasa baginya. Ini yang diamalkan oleh jumhur, yang harus kita ketahui hadis itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Jika disandarkan kepada Nabi, hadisnya dhaif. Namanya sahihun mauqufan, dhaifun marfu'an.
Itu istilah. Bahwa ketika disandarkan kepada Hafsah radhiyallahu anha, hadisnya sahih karena jalurnya sahih. Tapi tatkala disandarkan kepada Nabi, jalurnya dhaif. Maka itu hadis mauquf. Maka kemudian itu menjadi pendapat jumhur dan itu bukan ijma. Maka kita ambil dua-duanya. Kita meniatkan masuk bulan Ramadan, kita niatkan puasa 1 bulan penuh. Lalu kemudian setiap malam kita berniat. Dan sangat sulit orang tidak berniat sebenarnya. Karena semua aktivitas kita mengarah bahwa besok kita akan puasa. Misalnya, kita mau tidur saja setel alarm, saya mau bangun makan sahur, itu sudah niat. Itu sudah niat. Niat puasa. Lalu kemudian dia bangun, itu sudah niat. Mandi makan sahur, sudah niat. Ya. Tapi setidaknya ada 4 syarat yang disebutkan oleh ulama tentang syarat niat ini. Yang pertama adalah al-jazmu. Al-jazmu itu adalah tekad, komitmen untuk berpuasa. Tidak ada istilah baca bisa diitai. Besok dilihat. Oh, ini niatnya yang keliru. Jadi jangan punya niat begitu. Niat ganda. Atau dia menggantungkan pada sesuatu. Baca bisa diitai kok mana. Teru ya kode. Ini tidak, niatnya yang tidak tepat. Tidak boleh begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah at-ta'yin, menentukan. Nah, ini kalau menentukan puasa Ramadan saya rasa sangat mudah. Karena tidak ada yang tergambar puasa yang lain kecuali puasa Ramadan. Ketika kita di bulan Ramadan. Kan memang banyak jenis puasa. Ya, ada puasa-puasa ini, ada juga puasa jenis puasa wajib, juga ada puasa nazar juga wajib. Tapi yang hadir ketika Ramadan itu memang puasa Ramadan saja. Ya, jadi at-ta'yin itu saya rasa ya, menentukan niat, menentukan puasa itu sudah sangat jelas bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga syaratnya disebutkan at-tabyid, berniat di malam hari. Nah, yang tadi sebagaimana disebutkan. Kemudian yang keempat adalah tajdidun niyyah, memperbaharui niat setiap malam. Ini jumhur ya, mayoritas ulama. Artinya kalau mungkin keluar dari khilaf, perbedaan, kita amalkan seperti itu. Niat ki juga 1 bulan, niat ki juga setiap malam, niat ki juga di malam hari. Artinya jangan kita niatnya di malam hari sebelum masuk waktu subuh. Itu niat ya. Bagaimana niat-niat yang dilafalkan? Itu sebenarnya mengajarkan saja formatnya. Ya, walaupun tidak diucapkan nawaitu shauma ghadin, wa qattaima puasa ibadah an ada'i fardhi ramadhana hadhihi sana, untuk melaksanakan mempuasakan fardu Ramadan pada tahun ini. Sebenarnya itu tidak perlu ya, karena di dalam hati kita itu dan Allah, dan kita ingin memberitahukan siapa, Allah Maha mengetahui. Begitu mudahnya. Kapan sudah dilafal-lafalkan, dihafal-hafal, itu akan menjadi sesuatu yang sulit. Makanya seringkali orang mengatakan, lupa mannya. Gimana lupa mannya? Nah, ini sudah makan. Nah, orang makan itu karena niatnya. Kecuali memang kebiasaan di rumah kita itu buka warung setiap jam 3. Itu beda lagi. Nah, ini warungnya terbuka nanti Ramadan. Maksud saya ibu masak itu nanti Ramadan. Dan kita juga nanti seperti itu, Ramadan baru makan waktu-waktu seperti, kecuali puasa sunnah. Baik, niat. Lalu kemudian setelah itu kita makan sahur. Sahur, kata Nabi SAW, surat Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Apa keberkahan sahur? Dia dilai-lai seng. Pak ko dia di sahur mengatasi lada ki lewayaleta. Tidur saja terus. Kenapa loyo? Beda kalau kita sahur. Ya, ada tenaga, baca Al-Qur'an, beribadah, ya. Jadi beda. Itu diantara keberkahannya. Diantara keberkahannya kata Nabi SAW, yang membedakan antara puasa kita dengan ahli kitab pada sahur. Jadi itu pembeda.
Kemudian yang ketiga, melaksanakan sunnah. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, pada sahur ini anjurannya mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Antara sahur dengan azan subuh, kata sahabat, kira-kira 50 ayat bacaan Al-Quran. Kira-kira berapa menit itu? Ada 20 menit, ada 25, seperti itulah. Tergantung kecepatan bacaan. Kemudian dalam sebagian riwayat dijelaskan, walaupun ini dibicarakan oleh ulama hadis, bahwa sahur itu dengan kurma. Nah, kita bisa siasati. Bagaimana caranya? Jam berapa kita makan sahur? Jam 3. Andrei menit. Makan yang berat yang mau kita makan. Nanti 20-15 menit menjelang sahur, makan kurma. Menjelang subuh, makan kurma. 3 biji, berapa biji, minum air. Deto nama itu kita kewalahan karena diantara yang kita lihat fenomena ini kalau subuh antrian di WC. Kenapa? Tadi seperti itu. Oh, lagi esok nih. Mepet semua. Karena dia mengakhirkan sahur dan dia makan berat di waktu itu. Dan minum banyak-banyak. Coba kalau sebelum-sebelumnya makan berat, ya, kalau mau buang air, mau buang apa, mau buang segalanya, buang mie, nanti setelah subuh normal. Ya, mudah-mudahan. Artinya ini teknis saja, bukan kita bagaimana bisa sahur dengan kurma, mengakhirkan sahur, dan kita yang tidak terbiasa dengan sahur hanya dengan kurma atau air, bisa makan berat. Kecuali orang yang terbiasa sahurnya dengan kurma dan air, itu enak, mudah. Jadi sahur, sudah ya. Lalu kemudian lanjut, puasa. Puasa, hal-hal yang kita hindari, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Siwak, boleh siwak tanpa makruh. Dalil yang memakruhkan hadisnya dhaif, hanya sampai di pertengahan hari. Lalu kemudian hadis yang mengatakan bahwa, atau mengatakan itu bertentangan dengan hadis, karena hadisnya mengatakan la khalufu famis saimi, bahwa bau mulutnya orang puasa itu lebih harum dari misk. Kalau kita siwak, berarti hilang baunya. Kita katakan khaluf itu adalah bau yang muncul dari perut yang kosong sehingga keluar dan berbau. Dan siwak tidak mempengaruhi. Siwak tidak mempengaruhi. Jadi tidak bertentangan dengan hadis tersebut. Jadi maka sunnahnya siwak ini sepanjang hari. Dan tidak ada makruhnya. Lalu kemudian buka puasa ya. Berjalan, buka puasa. Buka puasa ini, kata Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan ketika dia menyegerakan buka puasa. Buka puasa tepat waktu. Jangan tunda. Kalau ditunda, kebaikannya berkurang, makruh. Walaupun yang azan. Makan dulu satu kurma atau minum air, baru azan. Karena kan masuknya waktu buka puasa itu tidak ditandai dengan azan. Bukan itu. Itu waktu sholat. Cuma memang bertepatan dengan waktu maghrib. Dan azan ini bisa cepat, bisa lambat. Ada orang tepat waktu, ada tidak. Jadi jangan karena mau azan, akhirnya kita menunda buka puasa. Bukan mikir sesederhana mungkin, baru kemudian kumandangkan azan. Apalagi kalau kemudian kita yang bukan yang azan, maka kita berbuka puasa tepat waktu. Dan mudah, simple, kurma. Buka puasa dengan kurma, jangan ganti yang lain. Kurma. Berbuka dengan kurma. Ini bahasanya yang harus diperbaiki. Bukan berbuka dengan yang manis-manis. Karena kurma ini seandainya bukan sunnah, disampiangi kurma. Ya kesedeke kurma si baborongko ayolah berkurma. Apalagi maka daki berbuka dengan yang manis-manis. Si tampe ke rumahnya si bawa pisang hijau, jangan ganti bahasa syariat. Memang sama-sama manis, tapi itu bukan bahasa syariat. Bahasanya adalah berbuka dengan kurma, jangan yang manis-manis.
Walaupun manis ini memang ada faedahnya, tapi kita ingin mendapatkan pahala. Ya, karena kan kurma ini kan tidak menarik tuh. Dia itu pun dah perengi aku dulu cik di. Ya, karena ada pahalanya sunnah. So, tidak. Makanya jangan ganti bahasa itu. Biar apa namanya? Itu bahasa penjual-penjual apa namanya? Iklan-iklan sirup biasanya. Berbuka dengan yang manis-manis. Kita berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, apa? Sirup? Bukan, air putih. Kalau tidak ada kurma, maka air putih. Fahuwa tahur. Maka itu lebih bersih. Kemudian doa. Tidak ada doa yang sahih tentang buka puasa. Hadis Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin dhaif jiddan, sangat lemah. Dan hadis juga dhahabaz zama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah juga dhaif. Cuma sebagian menghasankan. Dalam hal ini yang mau mengamalkan silahkan. Cuma yang tidak diperselisihkan ini doa makan atau doa minum atau bacaan sebelum makan dan minum. Apa itu? Bismillah. Tidak ada perbedaan. Mau makan sahur, mau makan buka puasa, tetap bismillah. Dan perhatikan doanya, dhahaba zama. Apa artinya dhahaba? Telah hilang. Az-zama, haus. Wabtallatil uruq, dan telah basah tenggorokan. Biasanya kita baca doa itu sebelum. Itu mengatakan, dhahaba zama. Lo ni mana yang tetek genrangi. Dhahaba zama. Telah hilang haus. Caranya haus hilang, dia pun diinungi. Wabtallatil uruq, dan telah basah tenggorokan. Kemudian jadi bismillah, makan kurma, minum air, dhahabaz zama. Wabtallatil uruq. Dihadirkan juga maknanya wasabatal ajru insyaallah. Tapi ya tidak usah membuat kita menyalah-nyalahkan orang. Ya, kada salah tu sebelum ini. Kita katakan kalau dari segi maknanya lebih tepatnya kita baca setelah makan atau minum. Adapun sebelum itu tetap bismillah. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut mungkin setelah azan sebentar. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Tadi sampai di buka puasa. Baik. Setelah buka puasa lanjut salat tarawih. Salat tarawih itu juga qiyamul lail, tidak ada bedanya. Kecuali salat tahajud itu salat yang dilakukan setelah tidur. Tahajud. Sebagian pengertian ulama seperti itu. Tarawih dengan qiyamul lail sama, tidak ada bedanya. Tentang jumlahnya tidak ada batasannya dan itu dinukilkan ijma' bahwa tidak ada batasan jumlah rakaat salat malam. Berdasarkan juga hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa salatul laili masna masna, salat malam itu dua-dua rakaat. Fa idza khasyita subha, kalau kamu takut masuk subuh, maka salatlah satu rakaat sebagai witir. Jadi kan tidak terbatas dua. Ya, tidak ada batasnya. Walaupun Nabi SAW kebanyakan melaksanakan 11 rakaat, tapi Nabi juga kadang melaksanakan lebih dari itu, menjadi 13 rakaat. Intinya ada ijma yang dinukilkan bahwa tidak ada batasnya salat malam. Lalu kemudian cara pelaksanaannya itu tadi dua rakaat. Bisa 4 rakaat? Bisa. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW shalla arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan lagi tanya bagaimana baiknya dan bagaimana panjang bacaannya Rasulullah. 4 rakaat. Kemudian Nabi salat 4 rakaat. Jangan tanya tentang panjang rakaatnya, panjang bacaannya dan baiknya. Kemudian Nabi salat 3 rakaat. Nah, ini format boleh dilakukan. 4 rakaat. 4-4-3. Boleh. Ya. Cuma kalau tidak terbiasa di kampung tak ajat juga Pak. Begitu masalah. 2 ya. Maka dari sini witir boleh 3 sekaligus, 2 boleh 2-1. Tapi yang paling afdal 2-1. 2-1. Berdasarkan hadis Aisyah tadi itu 2-2-2-1. Ya. Kalau digabungkan menjadi 3, disebutkan dalam sebagian riwayat, sebagian menghasankan, sebagian mentaifkan, mengatakan la tusyabbihu al-witra bil maghribi. Jangan kalian menyerupakan witir dengan maghrib. Jadi jangan 2 tasyahudnya 1 saja. Jangan 2 tasyahudnya 1 saja. Itu tentang salat malam. Kalau kita melihat riwayat-riwayat tentang salat malam ini sebenarnya tidak terkait dengan jumlah. Dia terkait dengan waktu. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ya. Dirikan uzid alaihi warattil. Jadi sedikit saja. Ya, atau 1/2 saja. Bahkan salat yang paling afdal kata Nabi SAW setelah salat fardu yaitu salatnya siapa? Nabi Daud. Dia yaqumu nisfahu, mendirikan 1/2 malam, wa yanamu wa yaqumu sudusahu, dan kembali mendiri. Jadi ini kaitannya dengan waktu, bukan kaitannya dengan jumlah rakaat. Ya, walaupun tadi itu yang paling banyak dilakukan Nabi 11 rakaat, tapi kadang Nabi lakukan 13 rakaat sebagaimana riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha dan sebagian istri yang lain seperti Ummu Salamah. Nah, itu tentang salat tarawih. Adapun witir, ada kunut witir, tapi tidak ada hadis yang sahih bahwa Nabi pernah kunut witir. Kecuali yang ada itu Nabi mengajarkan bacaannya.
Nabi mengajarkan bacaannya. Maka dari sini berbagailah versi di antara ulama dan itu berangkat dari sikap sahabat juga. Jadi ada, makanya sebagian ulama mengatakan sunnah ditinggalkan, sunnah dilakukan. Jadi jangan terus-terus. Ada juga mengatakan silahkan kalau mau terus. Dari awal Ramadan sampai akhir. Atau selang-seling. Atau nanti pertengahan. Ya, pertengahan Ramadan. Bagusnya kita biasakan masyarakat kita itu ya mengenal dan bagaimana pelaksanaan sunnah yang sebenarnya. Jangan sunnah dijadikan sebagai hal yang wajib. Tayyib. Bagaimana orang yang sudah sudah witir masih mau salat? Nah, ini kita biasanya kenanya di situ. Kita mau tidak kena, tidak dapat kita pahala salat man shalla ma'al imami hatta saraf. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, baginya pahala seperti orang yang salat satu malam suntuk. Nah, kita masih mau salat nanti. Nah, Nabi SAW berdasarkan riwayat dari Aisyah dan selainnya bahwa Nabi itu terkadang witir lalu setelahnya masih salat 2 rakaat. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini kekhususan Nabi SAW, ya, sebagian mengatakan seperti itu, tapi tidak. Sebagian yang lain mengatakan tidak. Boleh. Tapi itu saja jangan dilakukan sebagai rutinitas. Jangan dilakukan sebagai rutinitas. Sebab tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. La witrani fi lailatin. Tidak boleh 2 witir dalam satu malam. Jadi sudah seperti itu. Ada juga sebagian ulama mengatakan menggunakan metode asyaf. Setelah witir nanti kalau mau salat malam, salat dulu 1 rakaat. Jadinya tadi 1 rakaat, 1 tambah 1, 2. Tapi ini terlalu dipaksa-paksakan. Butuh dalil yang kuat dalam hal tersebut. Ya, namanya metode asyaf. Yang penting jangan witir 2 kali dalam 1 malam. Apalagi setelah itu? Ada pertanyaan? Saya ada waktu? Ya. Azan apa itu? Ya, kata dijelaskan dalam riwayat bahwa idza adzana al-Bilal, kalau Bilal azan maka makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Itu seperti itu. Itu azan 2 kali. Jadi azan yang pertama memang membangunkan orang yang tidur dan memberitahukan orang yang salat untuk kemudian dia sahur. Untuk kemudian dia melakukan sahur. Lalu setelah itu berhenti makan setelah azan yang kedua. Ya, ini seharusnya memang ya kalau tidak menimbulkan fitnah yang besar sangat baik dilakukan daripada yang teriak-teriak. Kan mending azan. Kenapa orang tidak terganggu dengan itu yang kasih bangun-bangun itu? Sahur. Dan itu sampai berapa menit? Azan kan kita dengarkan dan memang ada syariatnya. Kenapa orang mempermasalahkan biasanya seperti itu? Ada syariatnya, tidak lama juga, tidak apa selesai itu. Mungkin bisa yang punya misalnya bisa mensosialisasikan itu, ini kesempatan di bulan Ramadan untuk bisa melakukan itu. Berarti tidak menimbulkan fitnah yang besar. Ya, kondisi umat seperti itu. Mereka tidak terganggu dengan yang sahur, tapi kalau azan terganggu. Ada lagi? Ya. Iya. Boleh. Sebab diterangkan dalam riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat witir lalu kemudian setelah itu beliau salat 2 rakaat. Jadi artinya melaksanakan salat setelah salat witir boleh. Cuma tadi itu tidak menjadi kebiasaan Nabi. Cuma kalau pernah dilakukan, pernah dilakukan. Allah Ta'ala. Ada lagi? Hah? Ya. Apa itu? Tahajud ya.
Ya, termasuk tadi yang ditanyakan. Yang penting kalau sudah ke witir, jangan witir lagi. Ya. Ada lagi terkait Ramadan, salat, atau nagagah, kita cukupkan. Ya. Tayyib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.